Halo Lighters, Douglas here. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, nggak kekurangan sesuatu apapun. Gimana nih selama masa PSBB ini timbangan naik nggak ya? Sejujurnya kalau gue sih timbangan naik gitu ya. Jadi kok Alfred bisa buat gue slim nggak kok? Biar lebih ini ya, biar lebih kurus gitu. Ya gue gimana nggak naik ya karena timbangan karena gue nggak gerak gitu ya, timbangan gue naik segala macem, teman-teman gue post IG stories makanan segala macam ya gue naik ya timbangan, mau gimana lagi kayak gitu. Terus di masa-masa PSBB ini juga gue main catur ya, gue jadi belajar main catur. Ada banyak hal juga yang gue lakuin, gue bikin podcast gitu, bikin beberapa renungan juga. Ya itulah yang bisa gue lakuin gitu, selain makan kayak gitu. Kalau Lighters gimana kabarnya? Udah bikin hal apa aja nih? Hobi apa aja nih yang baru nih yang Lighters lakuin? Nonton drakor? Wah, atau nonton dari Netflix terus-terusan atau gimana nih? Oh, worship ya kayaknya ya, Lighters suka worship ya. Atau baca Alkitab. Oh, amin. Gue gak boleh ngomong mustahil, gue harus amin ya. Semangat terus mencari Tuhan, semangat terus mencari wajah Tuhan. Kayaknya gue juga ke depan harus lihat IG-nya si Brian Hansen ya. Brian Hansen maksudnya. Dia kan buat workout gitu untuk semua yang nonton dia gitu, bisa olahraga dari rumah. Kayaknya gue sih harus lihat. Gue udah lihat sih kemarin, tapi gue cuma lihat doang, gak ikutin. Kayak gitu. Gue juga mau mengucapkan untuk lo yang udah graduation nih, congratulations ya. Yang dari SMP ke SMA, sama dari SMA ke kuliah nih. Good luck juga untuk season yang baru, untuk musim yang baru. Biasanya kan excited gitu ya, untuk ketemu teman-teman baru, terus ini belajar hal yang baru. Oke, good luck semua dan congratulations untuk yang udah lulus Lighters. Masih di dalam situasi kondisi pandemi ini, gue juga kayak merasa melihat berita tuh gimana ya, vaksin belum ditemukan atau nggak tahu lah simpang siur, terus ekonomi juga belum oke gitu. Tapi gue percaya satu hal sih Lighters, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini gitu ya, apapun yang kita alami terjadi di bumi ini semua, gue sih percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu punya otoritas untuk semua apa yang terjadi di bumi ini gitu. So, jangan lepaskan harapan kita kepada Tuhan. Gini loh Lighters, bahwa apa yang terjadi di bumi ini kan sebenarnya itu terjadi atas kehendak Tuhan gitu, atas semua otoritas Tuhan. Gue gue ngerti banget bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang mutlak gitu, karena Dia yang punya semua di bumi ini gitu. Tapi gue mengerti juga bahwa Tuhan tuh punya semua kontrol, semua kendali atas bumi ini. Jadi karena Dia yang punya kendali, kontrol segala macam, ya alangkah baiknya kita jangan berpaling dari Dia, alangkah baiknya kita terus berpegang teguh pada pengharapannya karena Dia yang punya kendali lah itu. Oke? Ya itu aja pembuka gue juga berharap kita ketemu lagi, kita udah berapa lama gak ketemu ya, 8 bulan mungkin, ya terakhir gue Oktober 2019 ya, hopefully ya kita bisa ketemu lagi di next service ya di Lighters. Oke, gue mau membahas hal yang dasar, ini hal yang basic banget, tapi mungkin karena basic itu bukan berarti kita udah hafal terus lupa, udah tahu terus lupa, tapi karena basic, gue pengennya ini menjadi satu yang bakal lu inget terus atau bakal lu ulang-ulang terus untuk dipahami, kayak gitu. Gue mau bahas tentang Tuhan mengasihimu gitu. Ini hal yang dasar banget gitu. Teman-teman tahu nggak sih? Di Roma 3 ayat 23 itu dikatakan bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu di Filipi bilang dia mengosongkan dirinya untuk menebus semua dosa umat manusia gitu. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dasar Tuhan turun ke dunia itu karena kasih gitu, karena Dia mengasihi manusia, karena Dia pengen semua umat manusia itu selamat. Tapi hanya ada orang-orang yang tertentu aja, maksudnya ada orang-orang yang
beroleh keselamatan itu yang percaya kepada Tuhan aja gitu. Tapi Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Nah, terus lu harus pahami ini dengan betul ya, bahwa Tuhan tuh mengasihi lu gitu. Tuhan tuh mengasihi lu pada waktu lu keadaan senang, dan Tuhan tuh mengasihi lu pada waktu keadaan susah. Tuhan mengasihi lu waktu lu jauh dari Tuhan, Tuhan mengasihi lu waktu lu dekat sama Tuhan gitu. Misalnya gini lighters, Tuhan gak akan pernah tambah sayang sama gua kalau misalnya gua itu ternyata rajin baca Alkitab. No gitu. Tuhan udah sayang gua. Usaha gua tuh gak menambahi atau mengurangi sayangnya Tuhan gitu ke dalam hidup gua kayak gitu. Kalaupun misalnya gua jatuh dalam dosa, terus gua jauh dari Tuhan, Tuhan tuh tetap sayang sama gua. Judul khotbah gua tuh Allah yang tetap. Allah yang tetap apa? Allah yang tetap mengasihi kita semua gitu. Dalam situasi, dalam kondisi apapun. Seperti itu lighters. Ini pahami dulu, ini adalah hal yang dasar. Cerna dulu kalau memang Tuhan tuh mengasihi kita gitu semua. Teman-teman tahu kalau misalnya malaikat itu salah ya, malaikat itu dibuang men. Tapi kalau misalnya kita salah itu, Bapa tuh turun mencari kita. Betapa kasihnya besar atas hidup kita loh. Coba pernah bayangin ini? Pernah renungin ini sih sesuatu yang luar biasa banget gitu. Gue mau cerita ada 3 tokoh atau 3 kisah yang mungkin ini membuat lighter semua lebih paham akan kasihnya Tuhan. Yang pertama cerita tentang Petrus. Petrus itu sebelum menyangkal Yesus, dia itu bilang kepada Yesus bahwa gue nggak akan menyangkal Yesus gitu. Yesus bilang kan, anak manusia akan diserahkan, imanmu akan tergoncang karena aku. Petrus bilang, aku nggak akan sekali-sekali meninggalkan engkau, aku nggak akan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi teman-teman tahu semua bahwa Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali gitu, bahkan mengutuk gitu. Nah, setelah itu Yesus mati, Yesus bangkit, dan Petrus ketemu dengan Yesus lagi di tepi danau. Yesus tanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali ditanya sama Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab lagi seperti itu. Dan akhirnya sampai 3 kali ditanya, Petrus jawab gini, engkau tahu Tuhan bahwa engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau gitu, dan engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah, Yesus langsung memberikan, oke, gembalakanlah domba-dombaku. Dia memberikan peran atau memberikan tugas kepada Petrus gitu. So, Yesus nggak melihat sebuah kesalahan Petrus waktu menyangkal. Yesus nggak melihat dosanya Petrus waktu Petrus mengutuk Tuhan gitu. Kamu lihat betapa kasihnya besar dalam kehidupan manusia gitu. Mungkin kita ada di posisi dulu kita pernah pelayanan, kita pernah deket banget sama Tuhan, tapi karena suatu hal mungkin kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa, kita menjauh dari Tuhan gitu ya. Tuhan tetap mengasihi lighter semua gitu. Tuhan tetap mengasihi kita gitu. Yang perlu kita lakukan, kita hanya datang saja kepadanya gitu. Tuhan nggak pernah mengingat-ingat dosa kita gitu. Tuhan cuma nanya aja, apakah engkau mengasihiku gitu. Sama pertanyaan itu ditanyakan kepada kita gitu. Kalau lu misalnya pengen merasa balik lagi ke Tuhan tapi merasa nggak layak, kamu lihat contoh Petrus seperti ini. Kamu lihat kisah Petrus seperti ini, lighters. Bahwa Tuhan nggak pernah ingat dosa-dosa kita karena Dia mengasihi kita. Kisah yang kedua, kisah wanita yang kedapatan berzinah ya. Teman-teman lighters tahu kalau orang yang kedapatan berzinah di Alkitab, di Perjanjian Lama, itu menurut hukum Musa itu dihukum mati, dilemparin batu sampai mati gitu. Nah, ada satu wanita dibawa ke hadapan Yesus, lalu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu bilang, wanita ini kedapatan berzinah. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu sampai mati. Si wanita nggak punya pilihan, men. Dia pilihannya cuma kematian yang menunggu dia gitu. Tapi Yesus diam aja kan. Yesus itu full of grace gitu. Yesus diam aja dan dia bilang kalau misalnya ada yang nggak berdosa, boleh silahkan lemparin wanita ini gitu dengan batu. Semua nggak ada yang ngelemparin, semua pada pergi dan akhirnya cuma ada Yesus di situ. Harusnya satu-satunya orang yang bisa melempar wanita tersebut adalah Yesus. Tapi Yesus nggak ngelakuin itu. Karena kenapa? Karena Yesus mengasihi si wanita tersebut. Yesus selain mengasihi wanita tersebut, Yesus full of truth juga.
Dia bilang ke wanita tersebut, oke, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, mungkin teman-teman ada di keadaan, mungkin teman-teman nggak punya jalan keluar gitu ya, sama seperti wanita ini. Lu lihat wanita ini cuma diperhadapkan kepada satu kematian karena kesalahannya gitu. Diperhadapkan kepada jalan buntu. Terus mungkin ada yang jalan buntu, mungkin usahanya buntu atau drop, atau mungkin nggak tahu mau sekolah di mana. Terus mungkin ada keadaan yang membuat lu nggak bisa berharap atau nggak bisa percaya lagi sama Tuhan gitu ya. Tuhan tetap mengasihi lu semua gitu. Dan dia akan memberikan jawaban. Wanita ini harusnya mati, men. Menurut hukum wanita ini harusnya mati, tapi Tuhan Yesus memberikan satu jalan keluar, yaitu kehidupan. Teman-teman Lighters, gue bilang gini, Tuhan mengasihimu dan Tuhan akan memberikan jalan keluar buat lo semua. Itu yang gue percayai. Lalu kisah yang ketiga adalah kisah waktu anak bungsu yang pergi ke negeri yang jauh, di Lukas 15. So, anak bungsu ini minta warisan dari bapaknya, terus dia pergi ke negeri yang jauh. Setelah itu dia berfoya-foya dan di negeri tersebut terjadi kelaparan. Dan dia nggak punya uang lagi, sampai makan ampas babi pun dia nggak dikasih sama yang punya peternakan babi itu. Dan dia pengen pulang untuk menjadi, seenggaknya bisa makan dulu gitulah. Untuk dapat makanan gitu. Dia nggak tahu statusnya, padahal dia anak dari seorang bapak yang kaya raya yang mengasihi itu. Tapi dia nggak tahu statusnya dan dia balik lagi ke rumah dan dia akhirnya diterima kembali. Itulah kasih Yesus juga kepada kita. Mungkin lu nggak tahu kadang status lu sama seperti tadi yang kisah Petrus. Aduh, gue udah pernah pelayanan luar biasa segala macem, tapi gue menjauh dari Tuhan. Atau mungkin lu baru pertama kali denger ini, kalau misalnya Tuhan itu mengasihi lu gitu. Lu nggak tahu status lu. Kembali aja. Datang kepada Tuhan. Gue bisa bilang bahwa Tuhan itu mengasihi lu gitu. Tuhan itu mengasihi lu. Dari kisah 3 ini, teman-teman coba belajar. Mungkin ini relate sama kehidupan kita. Mungkin ya, gue juga nggak terlalu gimana-gimana. Ada yang, enggak sih, nggak relate, ya nggak apa-apa sih bagi lu. Tapi, lu harus sadari, pahami betul bahwa Tuhan tuh mengasihi lu kayak gitu. Kita gampang sih dengan gampang, gimana ya, kalau misalnya kita lagi happy, kalau misalnya kita lagi di atas, kita bisa bilang, oh Tuhan mengasihi gue, ini semua karena Tuhan segala macem. Tapi benar nggak kalau misalnya lu ada dalam keadaan yang down, lu dalam keadaan yang susah segala macem, lu bisa bilang nggak kalau Tuhan mengasihi lu? Gitu. Segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ataupun dalam kondisi seperti ini, lu bisa bilang nggak kalau Tuhan mengasihi lu? Lu bisa percaya nggak kalau Tuhan mengasihi lu? Ada beberapa ayat yang bakal gue tampilkan ya. Ada Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia hadir sebagai penolong. Jangan berpikir bahwa Tuhan tuh nggak pernah menolong kita ya. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik ya. Dan ini ayat populer lah ya, ayat yang mungkin Lighters semua hafal ya. Lighters kan suka ini ya, suka hafal ayat hafalan ya. Amin. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kehidupan membuat kita kadang jadi beban berat atau letih lesu segala macam. Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya, bahkan mengajak kita untuk datang kepadanya gitu, supaya Dia memberikan kelegaan kepada kita. Akhir kata gini teman-teman, kesimpulannya gini. Dia itu Allah yang tetap mengasihi kita, apapun keadaan kondisi hati dan sekitar kita. Kalau kondisi hatimu jelek, kalau kondisi pikiranmu jelek gitu ya, dan kondisi hidupmu mungkin menjauh dari Tuhan, Allah tetap mengasihimu, kamu cuma datang aja ke Dia. Dan kalau kondisi sekitar kita mungkin lu punya papa mama yang cerewet, atau lu punya sekolah yang jelek lingkungannya, atau mungkin lu dalam pergaulan yang nggak oke gitu, Allah tetap mengasihimu gitu. Di tengah-tengah pandemik ini pun, gue bisa bilang bahwa Allah mengasihi gue gitu. Whatever life brings lah, ya gue tahu, I know God still love me and will always love me gitu.
Ya, kehidupan tuh bukan yang kehidupan itu bukan sesuatu yang gampang gitu, yang mudah. Tapi gue percaya Tuhan tuh mengasihi gue. Apa yang gue alami sampai saat ini, mungkin ada kehilangan, mungkin ada kepedihan, mungkin ada kesedihan, ada tangis, semua segala macam. Mungkin letters juga ada yang merasakan seperti itu, beban berat sampai saat ini. Ada yang merasa kehilangan, semuanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi gue tetap mau bisa bilang sih, kalau Tuhan tuh mengasihi gue gitu. Mungkin lantas ada yang merasakan beban berat segala macam, Tuhan mengasihi lo gitu. Mungkin lantas ada yang merasakan gak ada jalan keluar segala macam, Tuhan mengasihi lo gitu. Lo jauh dari Tuhan sekarang, terus lagi dengar kayak gini, Tuhan mengasihi lo, men. Mungkin untuk pertanyaan di small group dan small group home di Zoom, gue cuma mau tanya ini sih. Maukah kamu percaya kalau Tuhan itu mengasihimu? Terus apa yang membuatmu ragu kalau kamu ngerasa Tuhan sepertinya nggak mengasihimu gitu? Nggak apa-apa sih. Kadang mungkin gue nggak ngerasa sih Tuhan mengasihi gue gitu. Nggak apa-apa, itu ceritain di small group, itu ceritain di kelompok Zoom itu. Kamu bisa sharing. Tuhan tuh nggak pernah menolak yang imannya lemah, no. Dia menolak yang munafik. Yesus itu menolak yang munafik. Kalau kamu merasa, oh Tuhan, gue nggak ngerasa sih Tuhan mengasihi gue, nggak apa-apa. Itu bahas boleh di small group di Zoom gitu. Itu aja dari gua. Gua berharap ingat ini semua terus teman-teman, kalau Tuhan memang mengasihimu. God bless you.